Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Ramdhani dari Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025 dari kelas B. Ya, di sini saya akan membuat tugas kedua ya dari matkul pemrograman komputer ini. Tugasnya itu eh, penggunaan variabel di Scratch dan Python. Sebelum itu kita masuk ke materinya ya. Apa sih Scratch itu? Scratch adalah bahasa pemrograman visual dan platform komunitas daring. Jadi itu Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang bisa dibilang berdasar lah buat pemula bisa dibilang karena tidak sekompleks itu bahasanya dan fleksibel juga. Lalu fitur utama dari Scratch ini yaitu yang pertama ada berbasis blok visual, kemudian membangun program dengan menyeret dan melepaskan blok-blok kode yang sudah jadi, bukan dengan mengetik kode secara manual. Yang kedua, mengajarkan konsep dasar pemrograman. Melalui Scratch ini, pengguna belajar tentang variabel, perulangan atau looping, kondisi atau kondisional, dan penanganan peristiwa atau event handling. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Mengapa dibilang fleksibel? Scratch ini karena Scratch dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis proyek, termasuk permainan atau animasi, cerita interaktif dan simulasi, dan ramah pemula juga karena dirancang khusus untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada pemula. Eh, Lalu manfaat menggunakan Scratch. Yang pertama, belajar pemrograman secara menyenangkan. eh, Menyenangkan karena ya kita melakukan coding di Scratch ini dasar-dasarnya aja masih belum sekompleks itu. Lalu yang kedua mengembangkan keterampilan dan yang ketiga mendukung kolaborasi. Lanjut kita ke Python ya. Apa sih Python itu? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat general purpose atau serbaguna. Jadi Python ini 11-12 lah sama si Scratch. Cuman Python mungkin bisa dibilang lebih kompleks ya bahasanya ya. Dari cara-cara menggunainya itu sedikit berbeda dari Scratch. Kalau yang Scratch itu bisa apa belajar buat pemula-pemula dari dasar-dasarnya. Nah, kalau Python ini ya agak levelnya agak sedikit naik lah. Lalu manfaat menggunakan Python yang satu pengembangan web, yang kedua ilmu data dan machine learning, dan yang ketiga pengembangan perangkat lunak. Basic yang harus diketahui sebelum mengoding. Ya, jadi di sini akan menjelaskan basic apa sih yang harus kita ketahui sebelum kita ngoding gitu. Ada tiga. Yang pertama itu masalah. Jadi kita harus rasa ingin tahu sesuatu kita harus ada lah. Lalu yang kedua ada algoritma. Algoritma ini kayak kita tuh nanyain suatu hal dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah kode atau pengodean, mengubah menjadi bahasa pemrograman Scratch atau Python. Ya, kita masuk ya guys ke Scratch ini. Sebelumnya saya udah pernah menjelaskan cara gunain Scratch di tugas pertama. Jadi kalian kalau mau gunain Scratch ini buat bikin project, buat bikin animasi atau apa dan lain-lain, bikin project ya. Kalian tuh di Sketch tinggal masukin panel ini doang. Kan banyak panel nih. Jadi kayak jadi tempel-tempel gitu. Tinggal dimasukin aja lah pokoknya lah. Dari ban ini untuk membuat algoritma dan kalau sum kalau set ini untuk menyimpan jawaban ya guys.
kalau sum untuk menjumlahkan number satu dan number 2 gitu. Jadi kalau kalian mau nyimpen jawaban bisa di set set ini ya. Lalu kita masuk ke cara bikinnya variabel guys. Di sini sebelumnya kan udah dibuat depannya. Jadi saya langsung jelasin aja ya guys buat menghitung variabel. Kalau yang sebelumnya tadi saya basicnya udah saya jelasin. Sekarang kita bikin saya akan jelasin tentang hitung variabel. Misal contoh nih, sleeping hours. Jadi jam tidur ada jam kerja dan jam istirahat. Contoh itu kalian tinggal ngetik aja di sini dan kalian tinggal tempelin lah pokoknya lah first stepnya. Lalu ya udah yang kita jelasin kalau si kalian punya tujuan buat bikin algoritma, lalu kalian buat nyimpen jawaban di set ini dan eh, lalu di sleeping hours, working hours dan weekday racing hours ini kalian tinggal ini jam tidur, jam kerja sama jam istirahat. Kalian contoh gitu, nanti ketik. Itu ya guys, untuk scratch. Dan ya, kita lanjut ke ya guys, kita sekarang udah di tampilan Python-nya ya. Kita lanjut ke Python, cara ngitung variabel di Python. Ya, saya sebenarnya juga di tugas pertama sudah menjelaskan ya gimana cara gunain Python ini, ngoding di sini, bahasa pemrograman Python ini. Karena dari awal sudah jelaskan juga bahwa kalau Python ini memang lebih kompleks guys, biasanya guys. Lebih sedikit rumit lah, nggak kayak Scratch. Dibandingkan Scratch, kalau si Scratch tinggal masukin panel doang dan ngetik, kalian di Python ini lebih ada bahasa-bahasa yang mungkin sedikit rumit lah, lebih kompleks. Di sini saya akan mencoba menghitung variabel di Python. Ya guys, kalau di Python ini tuh dari ini pokoknya dari poin 1 sampai 9, itu untuk nanyain algoritma 1 sampai 9 ini nih. Lalu ke poin 11 sampai 17 untuk menghitung variabel dan poin 19 sampai 25 terakhir ini untuk ngeprint hasil dari variabel yang kita hitung tadi gitu. Pokoknya 1 sampai 9 untuk nanya algoritma, ke penggunaan 11 17 ngitung variabel dan yang terakhir 19 sampai 25 untuk ngeprint hasil. Belum begitu. Kita coba masuk ya guys. Misal contoh nih, uh, how many hours do you sleep every day? Misal 5. Kita enter. How many hours do you work per day? Jam kerja per hari kita pencet 7. Enter. Dan waktu istirahat pencet 5. Dan waktu untuk istirahat per ya minggu kira-kira berapa ya? Kita coba aja per minggu ya 10. Nah, di sini langsung ketemu hasilnya nih guys. Kita akan udah coba ini hasilnya. You have 4 hours to study every working day. You have 6 hours to study every weekend day. And in total you have 32 hours to study each week. Jadi waktu tidurku 5, waktu kerjaku 7 jam, waktu istirahatku 5 jam, waktu istirahat per minggu itu 10 jam. Kira-kira seperti itulah. Misalkan contoh ya guys. Dan hasilnya di ini udah dijelaskan bahwa waktu 4 jam buat ini belajar di hari kerja, jam kerja dan 6 jam di per minggunya. Jadi totalku adalah 32 jam di setiap minggunya. Kira-kira totalnya gitu ya guys.
Ya kurang lebih seperti itu ya guys, bikin variabel di Python ini. Jadi kalau mau riset riset tinggal ini aja. Nah, saya juga masih pemula ya guys, mohon maaf ya guys, kalau memang penjelasan saya belum terlalu jelas, tapi yang terpenting itu yang tadi saya sampaikan bahwa Scratch dan Python. Scratch dasar-dasarnya gimana caranya, cara mulainya sudah saya jelaskan, dan Python ini memang lebih kompleks sih guys, jujur aja sih dibandingkan Scratch, dan saya sudah jelaskan juga gimana cara ininya lah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf ya guys jika ada penjelasan saya kurang men- kurang jelas, kurang menjelaskan, dan apabila saya ada kata salah kata mohon maaf juga. Ya sekian guys, sampai jumpa di project-project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.